Pembunuhan PNI sampai sekarang berjumlah per Mei sampai sekarang berjumlah 1.972 orang. Yang tersisa di shelter TKI yang berjumlah 61 yang dari Sulawesi Selatan, supaya sebelum PNI dipulangkan meminta tolong dari Pemda minta di swab Pak. Setelah di swab Pak, mungkin mereka langsung besoknya langsung pulang gitu, langsung dijemput pakai Hercules dari Sulawesi ya. Dan juga Pak dari Sulawesi Barat juga kami sedang menyiapkan administrasinya akan dipulangkan juga memakai pesawat dari pemerintah Sulawesi Barat juga memakai biaya di sana untuk memulangkan BNI ini. Dan juga dari Sulawesi Tenggara 4 orang juga akan dipulangkan. Jadi yang tersisa 85 orang akan kita pulangkan melewati kapal swasta yang menunggu jadwal kapal nanti Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Ini kan ya jadi tapi orang termasuk orang yang dideportasi. Ya, dinas sosial harus paham. Akhirnya ketika mengajukan negara saya nggak berani karena masalahnya ketika uji 17.000 mau ditaruh ke mana orang? Kalau barang nyaman masukkan di gudang, kalau orang disimpan di buatkan tenda, nanti masyarakat lain yang protes, masyarakat ya. Nah, kalau nanti di shelter itu masyarakat bertanya siapa. Nah, kondisi kayak gitu jangan dipusing dan Pak Kapolda yang sekarang dengan berbagai provokator banyak. Nah, itu tegur itu malah pengelola bandara Angkasa Pura, masa 44 orang itu reaktif hewannya. Ini saya minta kirim lagi ke Jakarta ya, enggak termasuk konfirmasi kan, walaupun lab Untan 22 orang sudah positif ya. Nah, lab Untan ini ketika dia nyatakan positif, betul-betul positif. Ketika mereka katakan negatif, akurasinya betul-betul. Kenapa? Karena dia menggunakan standar 250 ya. 250 kandung virus di dalam sampel itu sudah masuk positif. Nah, Jakarta gunakan 4.500, jauh sekali. Nah, makanya kalau orang rapid test 50 kita masukkan di 50 itu tetap positif. Karena standarnya 250. Nah, kalau itu 4.500 kalau dinyatakan positif. Nah, sekarang mungkin kita supaya data itu tidak kompak atau tahu, saya bilang kirim ke Jakarta ya. Jadi kasus konfirmasi dia dari Jakarta. Nah, kasus sembuh dia dari Leputan. Karena standarnya bagus itu, kalau sembuh betul-betul sembuh. Betul-betul sembuh. Dan standarnya sangat bagus juga sih kalau menghadapi masalah virus. Nah, alhamdulillah dokter-dokter yang terpapar rata-rata sudah sembuh ya. Rata-rata sudah sembuh kecuali keluarga mereka yang betul-betul tidak cepat. Apa ya? Ingatkan mereka. Dan mereka semuanya petugas itu isolasi sampai ada hasil yang besar. Iya Pak, ya Pak. Karena petugas semua. Ya. Nah, harusnya kan itu sudah minta dulu dari awal supaya mereka siapkan itu di rapid test karena rawan kan. Yang rawan lagi itu Pak, ketika pengiriman swab dari iya. Jadi pengiriman swab itu Pak harus packingnya aja, ketika kita packingnya harus divideokan
video ini kirim ke Balikpapan. Balikpapan lihat videonya, video sudah oke, berarti baru kirim hanya boleh gunakan Garuda. Nah, kalau dia mengirim sampel, dia tidak katakan itu virus, dikirim pakai Citylink kan, natif, ya, itu masalah. Karena tidak di packing dengan baik, tentu masalah. Ya, itu Citylink tahu, ya, mereka nggak mau lagi kan. Karena ketentuan dari pusat itu harus Garuda, packingnya juga harus ini. Jadi sampel yang dikirim ke Jakarta itu sampel yang dipacking dengan baik, sudah benar betul masih verifikasi dari Balikpapan. Itulah peraturannya. Tapi mudah-mudahan, nah sekarang terakhir pendidikan, setelah itu baru yang lain kita lengkapi. Pagi salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangan tingkat SMA dan seluruh tingkatan Pak SD, SMP, SMA dan SMK sekabar. Kemudian kalender dari Pak terakhir sampai tanggal 13 Juli memang belum berubah sampai sekarang. 13 Juli kita kembali belajar. Cuma memang sampai hari ini Pak, edaran dari Bapak Menteri belajar itu apakah belajar dari rumah atau belajar di sekolah kan belum ada Pak. Jadi kami setiap hari memang melakukan pertemuan online dengan Pak Sekretaris Pak Sekjen. Sampai hari ini kemarin terakhir belum ada arahan apakah kita 13 Juli masuk di sekolah. Jadi kita tidak bisa masuk. Karena untuk psikologis anak dan psikologis orang tua juga. Dan jangan menimbulkan masalah baru nanti protes ini itu. Nah, kemudian karena dia sudah naik kelas khusus kelas 3, nah ketika sudah normal, ya ada tambahan-tambahan pelajaran, tambahan waktu gitu. Kalau kelas 2 kan nggak ada masalah. Nah, jangan banyak mata lulus kayak kemarin kan jadi heboh 200 orang. Turun naikkan semua dah, 100% naik semua dah. Iya, yang gitu Pak, kalau usah. Pusing. Ya, suruh naikkan semua. Jangan ikut-ikut aman aturan itu. Lalu 1 semester. Ini kadang guru serang kurikuler anak pulang sampai jam 4. Nah, kalau dia ekonominya bagus, dia bisa makan siang bekal. Kalau yang enggak, kita makan dari pagi sampai sore, jadi imunitas tidak diturun. Jadi itu harus diperhatikan dinas. Nah, dulu waktu wali kota saya sudah menyiapkan seluruh sekolah, saya minta kebilangan. Pontianak hampir semua ada dah. Pontianak ya, sudah saya suruh siapkan semua, nggak tahu berkali kasus. Jadi semuanya sudah saya suruh Pak pasang itu. Tinggal mereka perbaiki aja. Yang daerah-daerah suruh siapkan. Nah, dana kita kan untuk apa? Pendidikan yang SPP yang kita ganti itu kan tidak digunakan karena 3 bulan nggak ada. Nah, dana inilah yang dia gunakan untuk menyiapkan tempat cuci tangan. Nah, mobiler kan kita siapkan. Bapak jangan beli yang 2 yang satu. Biar harganya lebih mahal nggak apa-apa. Karena membutuhkan itu. Jadi kursi belajar itu satu. Jaraknya harus diatur. Yang sudah lanjut beli 21 itu nanti kita tidak untuk SMA, tapi untuk SMP ya, SMP SD. Nah, untuk yang SMA satu. Mungkin Pak, kalau untuk diperbolehkan Pak untuk penggunaan penanganan penyebaran di kamar, bak air, dan sebagainya itu diperbolehkan di Indonesia. Jadi sekarang semua SMA dan SMK sekolah itu memang tidak wajib untuk menggunakan hal
Dia anak masuk baru dia akan dibuat. Dan jangan dekat-dekat, jauh-jauh. Menyedot air itu di situ, air sungai disedotnya sih. Kantin sehat itu kota sudah juga. Nah, kantin sehat itu kan akseskan mereka ke BPR yang 2 juta, 3 juta. Itu. Nah, kalau dia merasa dia biayai, dia jaga. Kalau kita, cepat habis selesai. Nah, PBD itu hanya untuk mensubsidi bunganya. Nah, sekolah itu diajar kayak gitu. Jadi pedagang tak sehat, silakan minta sehat di kota. Itu murah. Ya, Bapak harus arahkan itu. Kepala sekolah ini ganti ya, tidak. Sudah susah. Banyak orang yang menjadi kepala sekolah. Itu ya, siapa ya? Sekarang giliran kita yang tentu. Pak, angkat sudah Pak. Kapolda sudah Pak. Terima kasih Pak Gub, selamat pagi untuk semuanya. Sebelum membahas tentang kesiapan kita tentang new normal, kami laporkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa secara umum situasi Kamtipmas di wilayah Kalimantan Barat ini cukup terkendali. Secara kuantitas terjadi penurunan gangguan Kamtipmas, baik itu kriminalitas yang bersifat konvensional, transnasional, ataupun yang merugikan kekayaan negara dan kontingensi. Ini dalam 3 bulan terakhir ini mengalami penurunan. Masing-masing instansi mengingatkan untuk menyiapkan masker dan juga distribusi juga jadi Pak sudah pakai itu ya. Ibu ya 1 box dia jual 110.000. Ratusan ya. Kita lihat karakter masyarakatnya mirip dengan kita. Demikian pula kalau mau menerapkan ini, mungkin kita perlu perklaster dulu. Wilayah mana yang kira-kira yang bagus. Dan sebagai terima masukannya bahwa mereka satu untuk menerima itu dengan harga yang standar saja, supaya kapal bisa masih tetap operasional. Wilayah pertama. Jadi kami pagi-pagi datang, kami cek para penjual dulu. Penjual wajib menggunakan masker. Sambil di depan area masuk itu kita tempatkan anak buah untuk sambil membawa masker. Kita briefing si penjual, jual ini harus cepat. Minimize komunikasi. Pada waktu komunikasi harus terus. Kalau seandainya mereka pada waktu tidak ada penjual, boleh tarik nafas kita, lepas masker. Tapi begitu berdialog, mengkhawatirkan droplet itu ke sayur-sayur atau makanan, jadi harus segera terus. Itu yang kami sosialisasikan. Jadi begitu penjual datang, atau pembeli datang, langsung kita beri, tidak usah lama-lama. Dan ini harus cepat dan begitu berdialog singkat saja langsung dibayar. Memang tidak semua merespon dengan wajah yang nyaman, tapi memang upaya kita harus kita terus sedikit-sedikit tentang kegiatan yang dilaksanakan di Kampus Padua. Jadi selama ini memang seperti yang kami laporkan kepada Bapak Gubernur dan Forkopimda bahwa Kampus Padua sudah melakukan kegiatan angkutan transportasi khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, dan ini secara langsung juga kami serahkan kepada Polres Kodam dan Dinas Kesehatan. Sampai saat ini sudah 11 kali angkutan lewat Hercules dan seluruh bantuan sudah kami serahkan secara langsung kepada Dinas Kesehatan. Kemudian juga kami laporkan terkait dengan perintah pimpinan, di mana saat ini oleh Bapak Pangdam sudah membentuk
membentuk satuan tugas. Kita sudah menindaklanjuti dengan Satgas Angkutan Udara kita sama yang disampaikan oleh Dirman Tamal. Jadi Satgas Angkutan Udara ini terdiri dari beberapa stakeholder. Di sini juga ada Bapak Kansu. Selisih paham nggak ada, ya? Nah itu media aja. Saya pun kaget juga kemarin ada media seperti ini. Nah, itu saya kemarin Bapak sekalian mengantisipasi apa yang diinginkan masyarakat dengan kejadian di Siantar ya kemarin, kemudian kejadian di Riau juga yang dilakukan oleh media sosial ya. Nah sehingga apa yang masyarakat coba saya akomodasi kemudian kita lakukan dengan ormas Islam di tempat ini dan sedang sebuah keputusan untuk dibuka. Tapi sebelumnya saya juga sudah komunikasi dengan Pak Gubernur. Jadi waktu itu ya Pak Gubernur bilang nanti ketemu saya, belum sempat ketemu Pak Gub. Nah berita di media sosial udah ini Pak udah muncul. Saya kaget juga. Nah, itu. Nah setelah itu Pak Gub mengeluarkan edaran dan hanya boleh kenapa dari dibuka. Jadi saya tidak memaksakan lah. Pak Pangdam pun ada komunikasi dengan Gubernur, disampaikan dan mereka apa tadi. Nah untuk masjid lain, saya juga tidak bisa melarang. Nah, jadi masjid yang melaksanakan kayak begitu dan lain sebagainya dari saya sudah larang. Terima kasih dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penjelasannya pemerintah tidak pernah melarang orang beribadah di masjid. Tidak ada larangan. Hanya mengimbau lebih baik sholat di rumah. Nah, kita mengacu Arab Saudi melakukan itu negara karena di sini juga umat juga ke depan harus lebih paham tentang ajaran agama. Dalam Islam misalnya menjaga kesehatan itu wajib, hukumnya wajib. Maka ya Rasulullah katakan kalau kau lihat kalau ada satu wabah penyakit, berlarilah kau seperti lari melihat singa. Karena kita selalu lari. Jadi pemahaman masyarakat kita nggak ada melarang. Makanya kemarin saya minta pada Pak Wanis ya, ini masjid lain silakan. Saya ulang mau sholat kita berfasilitasi dengan masker. Kalau Mujahidin itu trennya tiba-tiba naik, khawatirnya kalau terjadi kasus COVID di situ, tracingnya susah, pasti susah. Akan sangat tidak bisa menyebar kemana-mana. Nah, kasihan imam-imamnya juga. Nah, rumah ibadah kita tidak hanya bicara masjid, ya makanya gereja juga kalau mau bisa, saya bilang sama Pak Monsinyur, ya nggak dilarang, tinggal jaga jarak aja, ya. Kemudian siapkan cuci tangan, ya masker, nggak apa-apa, jarak. Nah itu aja pertimbangan kita kemarin. Cuma saya minta Pak BMI itu ada dulu bicara, karena kita pemerintah identik. Akhirnya kalau udah ngomong itu ngomong saja, kalau ngomong aku kayak pemerintah, kalau kita tak sejalan sama pusat kurang kan, ekspor lagi kita. Kan? Nah, kalau saya itu nggak ada larang, nggak ada larang, tidak ada yang bilang masjid itu pusat penyebaran juga. Hanya kita jaga-jaga aja. Karena Mujahidin waktu itu ada 3 orang positif Pak. Itu MC-nya itu, nah istrinya sudah terjangkit sekarang di isolasi di rumah susu. 1 lagi 2 orang ini swabnya harus diambil lagi di PCR. Karena sudah masuk di situ. Jadi stafnya ada 3 Pak.
istrinya, kita khawatir juga ya sepuh rata-rata di bawahan semua. Di bawahan ini kita khawatir. Tapi kata ada masyarakat di sana, Pak mudah-mudahan jaga kalau meminta kunci pintu, kunci mujahidin, tapi dari itu ada pintu, juga ada mau berikan kunci, dia mau minta kunci, kunci malah dari itu ada pintu. Apa? 2 jam minta kunci mujahidin. Tapi beberapa ya saya hadapi, itu diskusi mau pakai ayat dengan yang kebetulan dia pikir dia mungkin saya SMA-nya satu polus tak mengerti aturan ini. Saya S2 hukum dan hukum Islam, kita tahu mau keluarkan yang apa, yuk kita debat aja. Akhirnya kenaikan ya. Kami dari seluruh jajaran Kodam sudah siap untuk mendukung nanti apabila pemerintah memutuskan untuk memberlakukan ini normal dalam kehidupan masyarakat. Untuk di Pontianak dan Tugu Raya sendiri kita sudah siapkan nanti sebanyak 732 personel untuk nanti tergabung dalam satuan tugas mendisiplin masyarakat bersama unsur-unsur dari Polda. Demikian. Total personil Pak secara keseluruhan kan sudah pulang. Ya itu 732 untuk di Ponti dan Kabar untuk sementara ini yang kita siapkan karena kemungkinan nanti apabila itu diberlakukan kita sudah siap. Yang lain-lain sudah diplot, nanti tinggal menyesuaikan kebutuhan dari pemerintah setempat masing-masing. Kita ini udah di rapid test belum? Udah Pak, 2 kali dah Pak.